dijabarkan itulah India, itulah Cina sebagai daerah tepi dari wilayah yang dikenal oleh Majapahit. Maka kita akan menemukan daerah ini. Jika Wilwatik-Tapura adalah utama, maka Majapahit memandang Indonesia Raya adalah utama. Jadi dari dulu sudah konsep persatuan Indonesia sudah dirancang jauh-jauh hari dalam Negara Kertagama Pupuh 13. Silahkan, itu utama. Satu hal yang hendak kita tegaskan bersama lewat kajian ini adalah bahwa kita menyadari kita semua adalah pewaris dari bangsa Nusantara yang agung. Kita semua mewarisi DNA kejayaan yang pernah ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, Kahuripan, Singosari, dan lain-lainnya. Dan jelas bahwa kita punya kebutuhan untuk membangkitkan kembali DNA keagungan itu, agar itu kemudian menjadi berguna untuk kehidupan kita saat ini. Bangsa Indonesia saat ini harus disambungkan dengan masa lalunya yang jaya, supaya kita tidak menjadi bangsa yang rendah diri. Kita harus menjadi bangsa yang punya pride tapi bukan kesombongan. Bangsa yang bangga akan keagungan masa lalu untuk selalu dikontekstualisasi di masa kini. Apa yang memang betul-betul dipraktekkan Majapahit di masa lalu harus kita praktekkan kembali. Kita harus mulai membangun kedaulatan budaya. Berbudaya sesuai dengan jati diri. Ya. Bagaimana implementasinya? Tentu saja kita harus membangun tri kehidupan dengan landasan spiritualitas yang murni. Ya. Lebih detailnya bagaimana? Mulai dengan menghayati Pancasila dengan lebih otentik. Penerapan Pancasila harus dijalankan dengan konsisten, agar kemudian nilai-nilai luhur itu tercerminkan dalam cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Ini sebetulnya sesuatu yang sedang kita kerjakan lewat Pusaka Indonesia, lewat Persaudaraan Matahari. Sebuah strategi fundamental untuk kembali meraih kejayaan ilahi untuk bangsa ini. Kita harus mengembalikan hening cipta sebagai tradisi bangsa. Dan kita sadari bahwa laku hening cipta ini sebetulnya adalah laku yang esensial dari jalan spiritual ataupun agama apapun. Kalau orang berangkat dari sini, Anda agamanya apapun, label spiritualnya apapun, akan ketemu kepada kebenaran yang sama. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruwa. Kalau kita sungguh-sungguh bisa mengembalikan tradisi hening cipta, tradisi yang betul-betul membawa kepada bagaimana pikiran dan jiwa kita dipurifikasi, kita akan mengembalikan api suci Pancasila itu di dalam sanubari kita. Tanpa itu tidak mungkin. Tanpa hening cipta yang sungguh-sungguh, Pancasila hanya akan menjadi sebuah konsep verbalistik, hanya kita omongin tapi tidak dipraktekin. Kami membahasakan dengan satu istilah atau terminologi, namanya gerakan kembali ke Nusantara atau biasa disingkat ya, GKKN. Apa itu GKKN? Jadi kembali ke Nusantara
artinya kembali sesuai identitas ya, dan jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. Jadi kita kembali menjadi kita, tidak lagi kita menjadi mereka. Dari kita oleh kita untuk kita, tidak lagi dari mereka oleh kita untuk mereka. Dan itu yang terjadi hari ini. Makanya perlu adanya gerakan kembali ke Nusantara. Nusantara ya, sepanjang sejarahnya itu adalah pusat gravitasi peradaban. Jadi bukan periferi peradaban atau pinggiran, bukan. Dan sepanjang sejarahnya Nusantara adalah bangsa pelopor atau norm setter. Ya, jadi bukan pengekor, follower. Jadi GKKN ini bisa diartikan sebagai gerakan moral berbasis budaya untuk mendorong tumbuhnya kembali kesadaran sesuai identitas dan jati diri sebagai bangsa besar atau superior. Karena acara seperti ini bukan acara akademik biasa. Ini sebuah momen yang istimewa di mana kita menggabungkan kekuatan langit, kekuatan bumi. Kita menggabungkan kekuatan masa kini dengan masa lalu untuk membentuk masa depan. Maka sebetulnya kita jangan hanya mengandalkan kekuatan yang tampak oleh mata lahiriah kita. Kita harus mengerti di balik perjuangan yang suci, di balik sebuah pekerjaan yang dijalankan dengan hati yang murni, ada kekuatan adikodrati yang menopang kita semua. Kekuatan adikodrati itu diantaranya adalah keberadaan para leluhur yang di masa lalu telah tuntas dengan dirinya sendiri menjadi jiwa murni, punya kuasa untuk menopang anak cucunya. Tapi tentu butuh kesiapan dari diri kita. Ya. Maka jangan pernah kecil hati dalam menyongsong masa depan. Selama kita melakukan yang terbaik, pasti ada jalan. Kami sudah banyak membuktikan, banyak sekali keajaiban terjadi. Kadang-kadang kita heran, kok bisa? Ya. Tapi pasti bisa. Keajaiban pasti terjadi kalau kita mengikuti jalan spiritual Nusantara yang agung. Tanahku tak Memang kita betul-betul hayati untuk membuat Indonesia kembali menjadi negeri yang jaya. Hening beraksi dan mencipta mahakarya. Nusantara.